Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah wa ala nikmatillah wa bitaufiqillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita berjumpa kembali di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga kita semuanya dibahagiakan hati kita, amin ya Allah amin. Baik, sekilas info berbicara tentang cinta sejati. Cinta tidak membutuhkan kata-kata, tapi aksi nyata. Wes, luar biasa. Bukti cinta bukan sekedar harta, namun hati yang tertata. Cuak. Baik, bagaimana kita meraih cinta yang sejati? Kita simak hadis dari baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Nashul Ibad, buah karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disarahi, diperjelas secara detail oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali Tanar Al-Jam Al-Bantani. Apa kata beliau baginda Rasulullah SAW bersabda bahwasannya sidaqul mahabbati fi salasi khisalin ayyahtara kalama habibihi ala kalami ghairihi wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Yang pertama, bukti cinta sejati adalah engkau lebih memilih dan mementingkan bercerita dengan sang kekasih dibandingkan bercerita dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Seseorang lebih memilih dan memprioritaskan membaca Al-Quran dibandingkan membaca yang lainnya. Hari ini kita diperlihatkan dunia digital yang luar biasa. Banyak tidak sedikit orang lebih sering, lebih nikmat, lebih enak, lebih enjoy dengan chattingannya, membaca koran, membaca media sosial, ya, namun meninggalkan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah sumber kehidupan. Al-Quran membawa hakikat kebenaran. Maka siapapun orangnya yang ingin mencari solusi agar Allah berikan kemudahan setiap kesulitan yang dihadapinya, maka bacalah Al-Quran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi syifa, penawar bagi orang-orang yang beriman. Ingat, siapapun orang yang sedang galau, banyak masalah, agar hatinya tenang, jiwanya nyaman, pikirannya tenang, tentram, damai, maka bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ja'a yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh karena Al-Quran, karena sungguh Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang-orang yang bacanya. Alhamdulillah, ada sebuah kisah cerita yang luar biasa, ini nyata. Dua orang suami istri yang sudah tua, aki-aki dan nini-nini. Dia tidak mampu baca Al-Quran, namun mulai belajar Al-Quran, mulai dari Iqra, alif-alifan, terus bulan, tahun, dan sampai 3 tahun mampu menghatamkan Al-Quran. Luar biasa. Jadi jangan putus asa untuk terus belajar Al-Quran. Sekalipun masih terbata-bata, maka mendapatkan 2 pahala. Apa pahala? Yang pertama, ada niat untuk belajar Al-Quran. Yang kedua, ketika menemukan kesulitan dalam bacaannya, dia terus semangat untuk meraih bacaan yang benar. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan alhamdulillah saya bangga memiliki kakak yang luar biasa, yang dulunya jauh dari Al-Quran, boro-boro mau membaca Al-Quran, memegangnya pun jarang karena kesibukan pekerjaan dan rumah tangga. Namun kita lihat sekarang alhamdulillah, namanya Ida Siti Juro teh kumaha damang. Nah, ini orangnya, alhamdulillah.
Nah, dulu pernah ada niat namun sulit untuk belajar karena ya kesibukan. Nah, sambil nyantai. Nah, ini kakak saya, alhamdulillah Ida Siti Juro. Saya bangga menjadi kakak ini. Tak harus bernikmat. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan, khususnya Allah berikan hidayah kepada kakak saya yang dulu jauh dari Al-Quran, baru-baru membaca, memegangnya pun jarang. Namun sekarang alhamdulillah sudah menghatamkan Al-Quran berapa selama ini? Awalnya terbata-bata, saya hatam 2 tahun baru hatam Al-Quran. Dengan terbata-bata, per ayat diulang-ulang, per eja-eja diulang. Alhamdulillah Al-Quran ada keajaibannya sendiri. Masya Allah. Setelah 2 tahun itu, sekarang saya bisa menghatamkan 1 bulan rutin istiqomah. Sudah selama 3 tahun ini 1 bulan hatam 1 one juz ya. Tapi alhamdulillah sekarang sedang coba lagi, dengan kesibukan ngurang di setiap sela, tak ada jeda waktu, jadi menggunakan waktu yang dikasih Allah, sisa umur yang dikasih Allah dengan sebaik-baiknya kita pergunakan dan belajar. Dalam 1 bulan, alhamdulillah 2 bulan ini sudah 2 kali hafal. Sudah hatam Al-Quran setiap bulan 2 kali hatam. Itu bukan karena tidak bisa, semua orang pasti bisa. Allah bisa karena biasa. Yang penting 1, niat hati, nawa itu yang kuat di hati. Dan 1 lagi, Al-Quran ada keajaiban sendiri. Tiap orang sama sekali tidak tahu bacaan Al-Quran pun, kalau dia niat, insya Allah dituntun, dibimbing sendiri langsung sama Allah. Kesan-kesan gimana? Ada perubahan dalam ketenangan hati, jiwa, karena menemukan pasti hidup ini banyak masalah. Alhamdulillah. Jika pelajari Al-Quran, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, banyak sekali nikmat, kebaikan yang dirasa yang bisa tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata, yang hanya diri pribadi sendiri yang merasakan. Dan mungkin sesekali sama keluarga, bukan untuk nyari atau untuk keluarga sendiri, supaya memotivasi untuk yang seperti jauh dengan kesibukan, jauh dari Allah dengan kesibukan, hayu memulai dari sedini mungkin. Pergunakan sisa umur yang dikasih Allah dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Hanya Al-Quran yang akan menolong kita saat hidup, bukan harta, bukan yang lain-lain. Kita meninggal sendiri dalam kubur sendiri. Anak pun tidak kita bisa bawa, harta apalagi harta. Cuman amal ibadah juga Al-Quran yang akan ada menemani kita di kubur. Masya Allah. Kira-kira kurang lebih berapa tahun dari mulai awal belajar Quran sampai detik ini, ada berapa kali khatam perkiraan yang sudah dikhatamkan Al-Quran? Luar biasa. Mulai belajar Al-Quran tahun 2017, per eja itu dieja dengan eja, 1 diulangi, dan 1 hal saya tidak malu, tegangsi. Kadang-kadang kakak kedengar suara kita, apa yang malu. Yang penting apa? Nawa itu. Yang ini udah hati dengan Allah aja, sudah cukup segala-galanya, tidak perlu lagi yang lain. 2 tahun 2019 dan 2019 baru hatam itu 1 kali pertama, dan dari 2009 ke sini tiap bulan udah lebih bulan, dari 10 kali hatam berarti ya. Lebih dari sini, pokoknya hitung 1 bulan hatam dari mulai 2019 tiap bulan. Saya adiknya aja yang ya notabene backgroundnya pesantren, nggak seperti kakak saya, teteh saya yang selalu menghatamkan Quran, masya Allah. Dan buktinya luar biasa. Allah menjawab semua doa hambanya. Sekalipun dia belum sempat meminta ini dan itu, namun disibukkan dengan bercerita dengan sang kekasih, artinya disibukkan dengan baca Al-Quran, ternyata Allah mudahkan segalanya. Salah satunya alhamdulillah anaknya beliau, kakak saya yang bernama Nadia Alfiani, yang saat itu sulit untuk mencari pekerjaan. Alhamdulillah sekian ratus pelamar menjadi calon ASN di Kementerian Mahkamah Dewan Kehormatan atau DPR RI. Alhamdulillah Allah mudahkan, dan sekarang sudah bekerja di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dan menjadi ASN. Luar biasa. Ini adalah salah satu bukti bahwa Allah ijabah, Allah mudahkan, yang mana harapan dari orang tua
bukan hanya fasilitas dalam bekerja, tapi dimulai dari rumah yang sering dibacakan Al-Quran mendatangkan manfaat, sehingga saat itu COVID ya hanya Zoom meeting lewat via media sosial, dan Allah terima luar biasa. Ini juga dirasakan oleh orang tuanya. Kakak saya ini sangat bersyukur atas dipilihnya putrinya yang pertama, yaitu Nadia Alfiani, bahkan sudah diwisuda, dan juga adiknya yang namanya Syafi'ah Asrika juga bekerja saat itu dan diwisudakan juga dengan gratis, dibiayakan dari pekerjaannya. Ini adalah bukti dari orang tua yang disibukkan selalu membaca Al-Quran. Nah, ini kemana saja jadi buktinya. Artinya tanpa kita meminta, Allah akan kasih. Itulah yang terbaik bagi Allah. Baik, luar biasa. Yang kedua, bukti cinta sejati, kata Rasulullah SAW, wa yakhtaramu jalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Ia lebih mementingkan, lebih memilih bergaul dengan sang kekasihnya dibandingkan dengan yang lainnya. Artinya apa? Dia lebih banyak berteman, bersahabat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga dia dekat dengan Allah, bukan jauh dari Allah. Maka pintar-pintarlah mencari sahabat, mencari teman yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilainya luar biasa, baik melalui majlis-majlis pengajian, zikir, majelis ilmu dan lain sebagainya. Bahkan di rumah pun kita bisa belajar. Apalagi luar biasa melalui jet-jet kita, tinggal buka, dengarkan sambil memasak, mendengarkan para dai, para ustadz, para kiai, para ulama. Ada kata-kata mutiara, nasihat yang sangat berharga yang masuk ke lubuk hati kita, yang mampu kita amalkan. Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Artinya apa? Maka jangan pernah kita bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui majlis-majlis yang di dalamnya ada orang-orang yang bisa mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bukti cinta sejati, kata Rasulullah SAW, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia lebih memilih mementingkan keridoan, kesukaan sang kekasihnya dibandingkan yang lainnya. Artinya maksudnya apa? Dia lebih memilih dan mengutamakan perintah Allah dibandingkan perintah selain Allah. Oleh karenanya salah satu perintah Allah yang wajib kita kerjakan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita aplikasikan, yaitu salah satunya adalah perintah sholat 5 waktu. Maka sejarah Isra wal Mi'raj, endingnya perjalanan Isra wal Mi'raj adalah Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Ketika perintah zakat, maka ada wasilahnya, malaikat Jibril turun wahyu melalui malaikat Jibril sampaikan ke Rasulullah. Perintah zakat, perintah haji, perintah sedekah, perintah yang lainnya melalui malaikat Jibril. Namun ketika perintah sholat, Rasulullah diundang, Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diabadikan dalam surah Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat yang perjalankan hambanya di waktu malam, dimulai dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian diberkahi sekelilingnya, yang mana Masjidil Aqsa sekeliling diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun hari ini kita melihat saudara-saudara kita yang dibantai oleh Israel, Yahudi, namun yakinlah Allah membantu dan menolong orang-orang yang beriman. Sikap kita selaku orang yang beriman melihat kejadian tersebut sangat prihatin. Minimal kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk saudara-saudara kita yang berada di sana, yang telah tiada, yang wafat menjadi syahid dan syahidah. Insya Allah mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, karena sekeliling diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah memperlihatkan bukti tanda-tanda kebesarannya melalui Isra dan Mi'raj.
yang perjalanan tersebut tidak masuk logika, namun jika orang yang beriman, ini adalah perjalanan hati yang beriman. Kita harus yakin dan percaya bahwa Rasulullah diisrakan di Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah, yaitu perintah sholat 5 waktu. Jadikanlah sholat kita untuk hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Fa insyaallah, jika sholat yang kita dirikan mampu kita bangun di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka satu kata untuk kita semuanya. Apa? Perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Terima kasih. Mudah-mudahan hikmah perjalanan melalui puncak langit Megamendung Bogor Jawa Barat ini membawa hikmah, manfaat, Amin. dan keberkahan Amin, serta ya keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi